Selamat datang semua, selamat datang kembali di channel ini, di mana channel ini kita pergunakan sebagai alat bantu kita dalam belajar di sistem daring ini di kalian sekarang. Oke. Nah, sekarang kamu lihat di depan ini, di depan kamu telah ada ya judul materi kita atau pembahasan kita itu tentang operasi penjumlahan vektor. Ya, ini sudah kita bahas sekilas ya, dimana ada sifat satu penjumlahan dua vektor, misalkan itu vektor A dan B, ditulis vektor A ditambah vektor B dapat diperoleh dengan aturan segitiga atau jajar genjang ya, yang kemarin udah Miss tugaskan ya. Nah, ada beberapa kamu yang menggambar dengan benar, namun ada juga yang kurang benar ya, kurang tepat. Jadi di mana aturan segitiga itu, nakku, jika ada misalnya ini vektor A dengan arah seperti ini vektor A, dan jika ada vektor B-nya, nah vektor B-nya itu kita ambil dari titik lanjutannya ini, misalnya sampai mana si A, sampai sini ya, maka vektor B-nya terserah ini gambar yang Miss mau buat, dia ke arah samping boleh ya, jadi di vektor B-nya ya, nah, gambarnya dari ujung segitiga ini. Oke. Aduh, enggak lurus sih. Dari ujung segitiga ini dari ujung panahnya gitu ya, ini vektor B. Nah, yang jika dijumlahkan vektor A tambah vektor B, hasilnya dari titik pangkal awal ya, titik pangkal awal ke titik panah ujung B, yang menjadi vektor A tambah vektor B adalah ini ya. Jadi bertemu deh dia dua panah di satu titik gitu. Nah, ini kenapa dibilang aturan segitiga, karena jika dia dijumlahkan dia berbentuk segitiga, aturan segitiga gitu. Nah, kalau aturan jajar genjang, dia awal mulanya dari sini, dari titik pertama dia, misalnya ini vektor A ya, dari titik vektor A ya, kira-kira sama nggak ini, pokoknya sama lah kira-kira ya. Nah, vektor B nya dari mana? Dari titik yang sama. Ya, jadi sama aja arahnya, kita bikin serong. Kok serong banget, bentar. Oke, ini vektor B nya. Oke, ini tadi vektor A ya, ini vektor B. Nah, terus Miss, yang menjadi daerah hasil vektor A ditambah vektor B mana? Nah, kita harus bikin bayangan dari si vektor B dan bayangan dari si vektor A ya. Ini gini, kalau dia vektor A ini kita gambar dia dengan panjang yang sama dari titik ini, dari panah yang ini ke arahnya sama, panjangnya sama ya. Nah, berarti ini bayangannya. Kalau ada beda pulpen boleh ya, ini karena Miss hanya satu warna, Miss bikin garis putus-putus boleh ya, ini garis putus-putus bikinnya. Ini karena Miss punya satu warna, kira-kira sedikit lagi ya. Nah, kira-kira segini. Dan di bagian yang satu lagi si vektor bayangan dari si B, sama kayak ini ya, sama ya.
tadi paralel ke sini dan ini sini, ya kan? Dia kan berbentuk jajar genjang, dia kan berbentuk jajar genjang. Nah, yang menjadi hasilnya adalah, atau A tambah B adalah dari ujung pangkal ini ke ujung ini, pertemuan dua segitiga itu. Nah, jadi hasil dari penjumlahan A dan B, vektor A dan B ini, kalau yang tadi vektor A tambah B, ya, ini A tambah B nya di sini dari ujung ini ke ujung yang ini. Oke, salah bim. Nah, inilah yang menjadi hasil dari vektor A tambah vektor B. Sampai sini paham ya nak? Cara menggambarnya paham ya? Pertama ulangin ya. Kalau dia penjumlahan dengan aturan segitiga, menggambarnya itu dari pertama kamu ambil satu titik, ya, titik A, dari sini baru ke sini, baru tarik garis dari sini sebagai hasil dari penjumlahan dari A dan B. Oke. Nah, kalau penjumlahan dengan aturan jajar genjang, kamu bikin dulu vektor A nya, baru ambil dari titik awal vektor B nya. Oke, terus ambil dia bayangan dari vektor B, ya, untuk menunjukkan dia berbentuk jajar genjang sih sebenarnya. Kalau tadi ada dua warna boleh bikin ini warna biru atau warna apa, biar warna merah biar cantik ya. Nah, di sini ada si vektor bayang vektor B dan ini vektor A nya. Jadi penjumlahan dari A dan B, vektor A dan B ini sepanjang garis ini tuh, ya. Oke, paham ya nak ya? Kita masuk ke sifat 2 ya. Nah, oke, kita lanjut ini ya, sifat yang keduanya, penjumlahan vektor. Ya, kita ada masuk ke sifat dari penjumlahan vektor ya nakku ya. Nah, kamu lihat di sini untuk sembarang vektor A, B, C ya, berlaku sifat-sifat berikut. Nah, nanti maksudnya jika ada 3 vektor walaupun dia nggak A, B, C itu bisa aja gitu ya. Nah, misalkan ini vektornya vektor A, vektor B, dan vektor C gitu. Nah, kita masuk sifat yang pertama, vektor A ditambah dengan vektor B itu sama dengan vektor B ditambah vektor A, ya, sama hasilnya. Nah, nanti kalau ada pun panjang vektor A ditambah dengan panjang vektor B itu sama dengan penjumlahan dari vektor B tambah vektor A. Jadi itu namanya sifat komutatif ya, pertukaran. Oke. Yang B A ditambah B, ya, ini dulu maksudnya dalam kurung ini dulu kerjakan, ditambah C itu akan sama hasilnya jika nanti vektor A kamu tambahkan dengan vektor B tambah C. Hasil vektor B dan C ditambahkan dengan vektor A itu sama hasilnya gitu. Itu sifat asosiatif, itu pengelompokan ya. Oke, selanjutnya ada vektor 0. Nanti kalau ada vektor 0, kalau kau tambahkan vektor A ditambah dengan vektor 0 itu sama dengan vektor A hasilnya. Oke, ya sama kayak setiap bilangan apapun kalau ditambahkan dengan 0 kan hasilnya tetap bilangan itu kan. 1 tambah 0, 0. 1 juta tambah 0 ya 1 juta. Nah gitu juga, dan ini berlaku pada vektor. Nah gitu. Nah, yang D, untuk setiap vektor A ada vektor B ya, sehingga vektor A ditambah vektor B itu sama 0 dan sama dengan vektor 0 ya. Untuk vektor B bertindak sebagai lawan dari vektor A ya. Kalau dia gini maksudnya, ini biar jangan bingung. Ini katanya kan A tambah B kok sama dengan 0 mis. Nah, pasti kamu bingung gitu kan. Nah, di sini katanya ini berlaku untuk kalau syaratnya itu lawan dari vektor A. Berarti itu minus vektor A. Misalnya nih vektor A ditambah minus vektor A, ya sama dengan 0 dong. Kalau misalnya kayak itu 2 ditambah negatif 2 berapa nak? 0. Nah, ini juga dengan ini. Dikatanya vektor A ditambah vektor B sama 0 jika vektor B bertindak sebagai lawan vektor A, yaitu vektor
negatif A. Oke, paham ya? Nah, kalau gambarnya gimana Miss? Nah gini, kalau dia vektor A, misalnya nih vektor A dia ke arah kanan, ya boleh ya, ini vektor A. Oke, vektor negatif A gimana Miss? Nah ini titik pangkalnya, berarti berlawan, namanya berlawanan berarti ke sini, bergeser ke kiri. Nggak sama ya. Biar ini bagi dua gini aja biar agak-agak rapi gitu. Ini vektor A ya, ini vektor B, vektor B ya, jadi tapi nanti vektor negatif A. Nah paham ya? Pahamin aku ya, nampak kan garisnya, nampak ya? Oke ya, untuk oke, di sampai sini udah ya. Mau Miss gambar ke vektor yang kompleks dulu. Oke, biar bisa hapus ini. Oke, ini yang Miss maksud ya. Jadi nanti misalkan ini ada, ini titik tadi ya, titik tengah mereka lah misalnya. Ini dia vektor A, misalkan dia nanti ada vektor A. Sampai sini ya. Terus ada mau Miss bikin dia vektor C. Ini dengan aturan segitiga aja ya. Nanti kalau ada vektor A, vektor C di sini ya, bisa bikin mau kesini dia boleh ya. Aduh, kok nggak nyambung. Nah, misalnya sini, ini dia vektor C nya. Oke, yang menjadi sudah pasti yang menjadi dari hasil vektor A dan B itu ini ya, dari titik pangkal ke ujung. Ini vektor A ditambah vektor C. Oke. Nah, sekarang ini yang A. Miss mau bikin dia gimana kalau dia vektor A ditambah dengan negatif vektor A. Vektor C, sorry. Vektor C ditambah dengan negatif vektor A, ya. Ini vektor A tadi karena ini dia, inilah kita bikin pangkal ujung A. Boleh ya. Ini sini B, ini sini C. Oke. Nah, ini pangkal ujung A. Jadi balikan dari vektor A ya, ini jadi vektor negatif vektor A ke arah kiri. Oke. Nah, terus vektor C nya mana Miss? Ini dari sini, balasan dari sini, misalnya titiknya di sini. Nah misalnya gitulah, ini vektor C, ini vektor C nya. Nah ini dari hasilnya. Oke, aduh pas nggak nih? Aduh, pokoknya lurus lah, kau dalam pikiranmu itu lurus ya nak. Nah ini dia vektor C ditambah negatif vektor A. Oke, biar lebih jelas di sini aja Miss terus ya. Nah ini ada dia tadi vektor C, jika vektor C ditambah dengan negatif vektor A, ya kan, kita mau menjumlahkan ini tadi, tambah dengan negatif vektor A itu sama dengan vektor C, kalau positif kali negatif, negatif enak dikurang vektor A. Oke. Nah sini sampai sini kita lanjut lagi ya. Vektor C tadi ini sorry, ini titik si B ya, ini titik si C. Nah benar.
Nah, vektor C tadi apa? B, C, ya kan? Ya, vektor C yang menjadi vektor C di sini BC ya, vektor C nya BC dikurang ini BC dikurang vektor A nya dari A ke B kan, ini AB vektor B. Oke, sampai sini kita lanjut lagi ya. Vektor BC tetap ya, ini BC. Nah, ini mau kita ubah jadi tambah dia nak, jadi tambah, ini berubah B jadi A jadi B karena dia perubahan tanda, jadi tambah BA gitu ya, vektor BA. Oke, mau kamu pindahkan ini ke sini atau ini ke sini juga nggak masalah ya. Berarti ini jadi BA, terminain aja biar lebih rapi, BA tambah BC ya. Oke, sama dengan AC. Oke, di sini pamenak dulu. Oke, kita masuk contoh soalnya. Ini agak berhubungan biar kita hubungkan dengan kubus. Oke, contoh soal. Oke, nah ini contohnya diketahui kubus A B C D E F G H dengan vektor A, nanti vektor A nya AB, ini vektor A ya. Oke, vektor B nya AD ini vektor B nya. Oke, dan C, vektor C adalah AE. AE di mana? Nah, ini AE, ini vektor C nya. Ya, AE nya ini, AD nya ini, dan AB nya ini. Oke, nah sekarang tentukanlah vektor A dikurang vektor B, vektor A tambah vektor B tambah vektor C, vektor A B C kurang A, vektor A tambah vektor B dikurang vektor C, vektor A dikurang vektor B tambah C. Oke, nah kita sepakati ya, Miss kerjakan dua atas dan bawah, kalian ngerjakan di tengah. Oke, ini sebagai PR kalian, yang dua ini PR ya, yang A dan D kita bahas di sini, Miss kerjakan di sini. Oke, yang A, yang diminta adalah vektor A dikurang vektor B. Oke, dari gambar ini, gambar ulang aja. Ini vektor A dikurang vektor B yang dimintakan. Berarti dia kita mencari vektor A dikurang vektor B. Oke, vektor A dikurang vektor B, nanti dari gambar yang kau buat itu, nanti bikin lagi gambarnya nak, masing-masing ABCD bikin gambarnya biar kemarin EFGH. Oke, ABCD ini vektor A, ini vektor B, ini vektor C. Oke, yang diminta adalah vektor A dikurang vektor D. Nah, dari gambar ini vektor A di mana? Ini dikurang vektor B, berarti ada kaitannya di sini, nggak ada beda warna ya. Ini vektor A, ini vektor A kita ya, dikurang vektor B katanya. Jadi vektor B mana? Kalau dia vektor B kan dia ini, karena vektor B ini. Oke, kita tulis dulu vektor B, ini vektor A, ini vektor B ya. Nah, kita ambil ke sini, pindah ke sini. Vektor A dikurang vektor B ya, dikurang vektor B. Vektor A dikurang vektor B itu sama dengan ini kan vektor A nya AB ya, karena AB dikurang
pengurangan nih, kita bikin ini AD. D. Sementara di sini kan kita minta di minus vektor B, kan ini kan vektor B. Berarti ini kita ubah jadi tambah gitu dia. Nah, vektor B ditambah D A. Kan balikannya tadi kan, nak? Balikan dari vektor B adalah negatif B. Di sini yang ada si vektor B yaitu DA. Berarti yang diminta di negatif vektor B berarti ya ini AD, berarti DA. Oke. Ini sama dengan yang menjadi hasilnya adalah, atau dibalikkan boleh, terserah, atau AB juga boleh. Ini menjadi DB. DB. Oke, DB mana, nak? Ini DB. Oke, tanda atau BD pun bisa, pokoknya aduh. Nah, kalau nanti gambar, nanti Miss minta tolong ya, kalian bikin beda warna ya, nak ya, biar nampak di gambarnya. Nah, biar nampak gambarnya gitu, nakku. Miss minta tolong ya, nakku, bikin beda warna ya. Oke. Nah, untuk nomor ini yang bagian D. Oke, paham ya, nak, di sini ya. Miss rasa ini enggak sulit-sulit banget, tapi akan gampang kalau kalian mau belajar. Terus gambar lagi, astaga. Ini vektor B. Yang ditanya sekarang bagian D. Bagian D nya vektor A dikurang vektor B tambah C. Oke. Nah, sekarang kita menyelesaikan ini. Karena dia 2 tahap, kita cari dulu dia yang vektor B tambah C ya. B tambah C. Vektor B tambah C. Itu kayaknya udah langsung dapat kita ya. B tambah C. Vektor B tambah vektor C. Itu lihat sini, vektor B tadi AD ya kan. AD ditambah AE ya kan. Vektor B tambah C, bentar ya. Oke. Nah, kita lihat sini vektor B tambah C. Vektor B tadi ini kan AD. Nah, vektor C AE. Oke. Nah, dia ada 2 titik di sini, ini titik pangkal. Kalau dia titik pangkal di sini, dia begini, ini udah aturan apa, nak? Dia bertemu di titik pangkal. Udah, berarti dia aturan jajar genjang, berarti dia hasilnya ini kan. Bisa bayangin nggak? Kalau nggak bisa bayangin di sini, gini, pindahin gambarnya gitu, nak. Ini dia tadi ini kan kita bikinnya biar nampak dia. Ini dia A D E miring banget. Ini H ya. Nah, tadi di sini ini vektor B-nya. Ya, ini vektor C-nya. Nah, ini kan bayangan dari si C, ini bayangan dari si D. Yang menjadi daerah hasilnya adalah ini AH. Anggaplah itu lurus ya. Nah, oke, AH dapat ya berarti ya. Maka vektor A tambah vektor B adalah AH atau halilintar. Oke, nah sekarang kita menyelesaikan si A dikurang AH. Gitu dia.
Nah, kalau sekarang kan ini udah selesai anak. Begini ya, vektor A dikurang vektor B tambah C itu sama dengan vektor A apa? Vektor A tadi AB kan nak? AB B ini tadi AH dikurang AH. Oke, sama dengan AB, vektor AB ditambah vektor HA. Kebalik ya, balikkan ini kita mau ke ubah ke tambah aja semua. Sama dengan ini pindah ke sini juga boleh, HA ditambah AB vektor ya, sama dengan HB, vektor HB. Oke, nanti menjadi daerah hasil dari ini adalah vektor HB. Oke, jadi dia kita gambarnya itu kalau bisa dibilang masih agak berbelit lah. Ini kan dari vektor ini hasilnya nih. Nah, kita mencari dari hasil dari sini, berarti HB. Nah, ini HB. Ini daerah hasilnya gitu nah. Oke, Miss rasa sekian untuk hari ini ya. Lama-lama kalian pun nanti akan bosan juga. Nah, tugas kalian mengerjakan yang dua ini, B dan C. Miss harap kalian paham dengan materi ini, belajar lagi nak. Kalau misalnya kurang paham lagi, diulang lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kamu, untuk Miss, untuk kita semua, siapapun yang menonton. Semoga kita berdoa lagi, semoga COVID-19 cepat selesai dan kita bisa belajar bersama-sama. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi semua. Selamat pagi anak-anak Miss.